menjalankan prosedur persalinan sungsang. Silakan disimak. Baik, yang pertama-tama persetujuan tindakan medis. Yang kedua, persiapan alat sebelum tindakan, di mana alat-alat yang disediakan partuset, uteronika, lidokain, spuit 3 cc 2, cairan RL, infuset, koriden inden 10%, hacking set, masker, celemek, sarung tangan steril DDT 2 pasang, alas bokong dan penutup perut bawah. Baik, selanjutnya langkah-langkah pasien diberitahu tentang tindakan yang akan dilakukan. Siapkan posisi leukotomi, pakai masker, memakai celemek, cuci tangan, pakai sarung tangan. Kosongkan kandung kemih. Permisi ya Ibu ya. Saya keluarkan kucingnya Ibu. Memasang alas bokong. Permisi ya Ibu, saya alas bokong dulu. Dan penutup perut bawah. Cara braille. Sebelum melakukan pimpinan persalinan, penolong harus memperhatikan sekali lagi persiapan untuk ibu, janin, dan penolong. Ibu, kita dengar adik kecil punya jantung dulu ya. Bagus ya Ibu ya. Penolong, APD, sarung tangan. Ibu tidur dalam posisi leukotomi, sedangkan penolong berdiri di depan vulva. Isi ya Ibu ya. Ketika timbul his, Ibu disuruh mengejan dengan merangkul kedua pangkal paha. Ibu, kalau sakit, rangkul pahanya ya Bu. Pada waktu bokong mulai membuka vulva, suntikan 2-5 unit oksitosin IM. Isi ya Ibu ya. Saya suntikan oksi dulu. Isi ya Ibu ya, jangan tarik pahanya. Lakukan episiotomi pada saat bokong membuka vulva. Isi ya Ibu ya. Ya Ibu, kalau sakit mengedan Ibu. Setelah bokong lahir, Ibu mengedan ya Ibu ya. Mengedan Ibu, pintar. Mengedan Ibu, pintar. Setelah bokong lahir, bokong dipegang secara Branhioto. Kedua jari penolong sejajar sumbu panjang paha, sedangkan jari-jari lain memegang panggul. Pada setiap his, Ibu disuruh mengejan. Ibu mengedan ya Ibu ya. Pada waktu tali pusat lahir dan tampak sangat tegang, tali pusat dikendorkan. Isi ya Ibu. Kemudian penolong melakukan hiperlodosis pada badan janin guna mengikuti gerakan rotasi anterior, yaitu punggung janin didekatkan ke perut ibu. Penolong hanya mengikuti gerakan ini tanpa melakukan tarikan. Gerakan ini hanya disesuaikan dengan gaya berat badan janin. Berat janin adik tidak berat ya, hanya 2,5 kg. Bersamaan dengan dimulainya gerakan hiperlodosis ini, seorang asisten melakukan eksperimental pada fundus uterus sesuai dengan sumbu panggul. Dengan gerakan hiperlodosis ini berturut-turut lahir pusar, bahu, lengan, dagu,
dan akhirnya seluruh kepala. Lahir ya ibu ya. Jadi yang lahir diletakkan di perut ibu. Seorang asisten segera menghisap lendir dan bersamaan itu penolong memotong tali pusat. Asisten, hisap lendir untuk bayi ya, memotong tali pusat. Baik, selanjutnya cara melahirkan bahu bayi jika mengalami kesulitan dengan cara klasik. Mengeluarkan bahu dengan cara klasik digunakan jika dengan cara bracket bahu dan tangan tidak bisa lahir. Prinsip melahirkan bahu dengan secara klasik adalah melahirkan lengan belakang terlebih dahulu, karena lengan berada di ruang lebih luas atau sacrum. Baru kemudian melahirkan lengan depan yang berada di bawah simfisis. Tetapi bila lengan depan sukar dilahirkan, maka lengan depan diputar menjadi lengan belakang, yaitu dengan memutar gelang bahu ke arah belakang, dan baru kemudian lengan belakang itu dilahirkan. Baik, kedua kaki dipegang. Kedua kaki dipegang dengan tangan kiri penolong. Pada pergelangan kakinya dielevasi ke atas sejauh mungkin sehingga perut janin mendekati ibu. Bersamaan dengan itu, tangan kanan menolong masuk ke dalam jalan lahir. Dan dengan jari tengah telunjuk menyusuri bahu janin sampai pada dada, fossa cubiti. Kemudian lengan bawah dilahirkan. Dengan gerakan seolah-olah lengan bawah mengusap muka janin. Untuk melahirkan lengan depan, pegang pada pergelangan kaki janin, diganti dengan tangan kanan penolong ditarik cunam ke bawah sehingga punggung janin mendekati punggung ibu. Dengan cara yang sama, lengan di depan dilahirkan. Bila lengan depan sukar dilahirkan, maka harus diputar menjadi lengan belakang. Gelang bahu dengan yang sudah dicekram. Dengan kedua tangan penolong letak di punggung dan dada sejajar dengan sumbu badan janin. Sedangkan jari-jari lain menekan dada. Putaran diarahkan ke perut dan dada janin sehingga lengan depan terletak di belakang, kemudian lengan belakang dilahirkan dengan teknik tersebut di atas. Cara Muller. Prinsip melahirkan bahu secara Muller adalah melahirkan bahu dan lengan depan terlebih dahulu dengan instruksi bahu, kemudian melahirkan bahu dengan lengan belakang. Bokong janin dipegang secara femurofeknik, yaitu kedua ibu jari penolong diletakkan secara spinacecalis media dan jari telunjuk pada kista scalia, dan jari-jari lain mencekram pada paha bagian depan. Dengan pegangan ini, badan janin ditarik curam ke bawah sejauh mungkin sampai bahu depan tampak di bawah simfisis, dan lengan depan dilahirkan dengan menggait lengan bawahnya. Setelah bahu depan dan lengan depan lahir, maka badan janin masih dipegang secara femuroflexis, ditarik ke atas sampai bahu belakang lahir. Bila bahu belakang tidak lahir dengan sendirinya, maka lengan belakang dilahirkan dengan mengganti lengan bawah dengan kedua jari penolong. Baik, yang selanjutnya cara melahirkan kepala bayi bila terjadi kesulitan dengan cara Mauricio. Letakkan badan bayi di tangan kiri sehingga badan bayi seolah-olah menunggang kuda. Satu jari dimasukkan
di mulut, kurang lebih 2 jari di maskila. Tangan kanan mencekram bahu bayi dari belakang. Minta seorang asisten menekan fundus uteri. Asisten, tolong tekan fundus uteri ya. Bersamaan dengan his, asisten menekan fundus uteri. Penolong persalinan melakukan tarikan ke bawah sesuai arah sumbu jalan lahir. Dibimbing jari yang dimasukkan untuk menekan dagu dan mulut. Yang berikut cara prauge terbalik. Prinsip teknik ini dipakai bila oksiput dengan ubun-ubun kecil berada di belakang dekat sekrum dan muka janin menghadap simfisis. Satu tangan penolong mencekram leher dan jari bawah punggung janin diletakkan pada telapak tangan penolong. Tangan penolong yang lain memegang kedua pergelangan kaki. Kaki janin ditarik curam ke atas bersamaan dengan tarikan pada bahu janin, sehingga perut janin mendekati perut ibu dengan laring sebagai hipomoklion. Kepala janin dapat dilahirkan. Baik, selanjutnya cara Wirgen Martin Winskell. Tangan kiri masuk ke dalam jalan lahir. Permisi ya ibu ya. Telunjuk dimasukkan ke dalam mulut janin. Sedangkan jari tengah dan ibu jari pada rahang bawah. Badan anak diletakkan di atas tangan kiri seolah-olah janin punggung kuda. Selanjutnya tangan penolong yang lain menekan fundus dan bersamaan dengan ini tangan kiri penolong yang masuk ke jalan lahir tadi melakukan tarikan curam ke bawah. Bila oksiput tampak di bawah simfisis, kepala janin dielevasi ke atas dengan suboksiput sebagai hipoklion. Lahirkan berturut-turut dagu, mulut, hidung, mata, dahi, ubun-ubun besar, dan lahirlah seluruh kepala. Sikap teliti, menjaga kerapian, hati-hati, penyelesaian, merapikan alat. Pencatatan dan pelaporan. Sekian dan terima kasih.